haji pada pertemuan hari ini kita sama-sama membaca talbiyah terlebih dahulu. Sudah hafal talbiyahnya? Sudah. Nanti dites satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma shalli ala shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidina wa Muhammad ala ali wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa hasanah qina adzabannar. wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar Ya Ghaffar ya rabbal alamin. ya Rabbal alamin. Itu yang namanya talbiyah, zikir istimewa bagi tamu Allah yang berangkat haji maupun umrah. Ada dua pekerjaan utama bagi bapak ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama umroh, yang kedua haji. Kalau umroh saja seperti saya kemarin itu tidak masuk, tidak melaksanakan haji. Tapi kalau bapak-bapak yang berhaji pasti melaksanakan umroh. Karena kita jamaah haji Indonesia umumnya melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, mendulukan umroh kemudian haji, maka bapak-bapak, ibu-ibu akan melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian haji. Maka ketika ibu, bapak, baik itu gelombang pertama maupun gelombang kedua, ada tanya, Pak Ustadz, enak gelombang pertama apa enak gelombang kedua? Enak semua. Yang enggak enak itu gelombang tsunami. Betul ya? Cuman rute saja perjalanan yang berbeda. Kalau gelombang pertama dari tanah air itu langsung ke Madinah dahulu, melaksanakan ibadah ziarah di Madinah. Ibadah apa? Ibadah wajib maupun ibadah sunnah, terutama sholat 40 waktu di Masjid Nabawi.
Ibadah-ibadah sunnahnya, sholat sunnah rawatib, tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya, silakan dilakukan. Kurang lebih Bapak dan Saudara, di sana 8 hari setelahnya ibadah jarak ke makam Ibrahim, ke makam Nabi Muhammad SAW, sholat di Raudhah, ke Baqi, dan juga jarak ke Jabal Uhud, sholat di Masjid Quba dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu melaksanakan ibadah di Madinah. Kurang lebih 8 hari di Madinah, Bapak-bapak ya jamaah yang gelombang pertama itu akan bersiap-siap melaksanakan ibadah umroh, berangkat menuju Mekah. Dari persiapannya mulai bebersih, mandi, besar, potong kuku segala macam, ya cukur rambut, ketiak, rambut kemaluan, rambut dibersihkan semua. Iya. Lalu kemudian jamaah diangkut menuju Bir Ali untuk melaksanakan miqat niat umroh. Sudah persiapan semua, bapak-bapak berpakaian ihram 2 helai yang tidak berjahit. Ibu-ibu berpakaian putih semua. Ya, menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sampai ke Masjid Bir Ali, lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sholat 2 rakaat. Sholat apa itu Pak Ustaz? Sholat sunnah ihram. Sholat apa? Ingatnya kalau mau dilafadzkan, mau ditalaffuzkan, usolli sunnatan ihram rakaataini lillahi ta'ala. Kalau enggak hafal itu enggak usah juga pusing, cukup dalam niat di dalam hati, sengaja saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Setelahnya doa iftitah, Allahu Akbar, iftitah, kemudian apa? Baca surat Al-Fatihah. Surat yang dibaca cukup. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu tahu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Sebab banyak ibu-ibu ini terutama surat Al-Ikhlas enggak tahu, enggak hafal. Pas giliran Qul itu hafal saya Ustaz. Iya, Al-Ikhlas enggak tahu. Qul hafal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Bapak Ibu niat sholat sudah selesai, nanti kumpul ya, kembali lagi ke bis masing-masing. Nanti akan dipimpin oleh ketua rombongan, oleh Pak Ustadz. Niat labbaik Allahumma umrah. Coba labbaik Allahumma, itu niat. Sekali lagi, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Ini umrahnya umrah wajib karena berkaitan dengan ibadah haji. Maka ketika Bapak Ibu semua sudah menanamkan niat labbaik Allahumma umratan, berlakulah semua larangan-larangan ihram. Fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Jangan berkata-kata kotor. Ya. Berkata-kata kotor, porno itu enggak boleh. Wala jidal, wala fusuq, jangan berbuat dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil jangan. Seperti ngerumpi, ngomongin ustaz, ngomongin ketua rombongan, ngomongin ketua regu, ngomongin kawan satu kamar. Enak saya mah katanya, saya nggak bisa tidur di kamar itu. Kenapa? Itu kamu saya ngorok terus dulu. Enggak usah. Ya. Ngomongin yang di tanah air, ngomongin anak mantu. Saya alhamdulillah punya anak mantu ini
ya, punya anak mantu 4, yang satu itu baik Bu. Ketika saya berangkat ini, saya kasih uang 10 juta, tapi yang mantu itu yang satu pelit benar. Ya Allah, nggak kasih apa-apa. Nanti awas saya pulang, nggak saya kasih apa-apa juga itu. Itu nggak boleh ya Bu ya. Ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ustaz, imam masjid tempat saya itu. Ketika saya berangkat berangkat haji, nggak datang saya undang ke rumah. Awas nanti kalau dia pulang, kalau saya pulang nanti nggak saya kasih korma minumnya, nggak boleh dulu. Kasih aku aja nanti udah. Itu. Jadi walau fusuk nggak boleh berbuat dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil nggak boleh. Wala jidal, jangan bertengkar. Ini awas ini sering bertengkarnya itu. Kadang-kadang saya lihat dalam sering-sering berjamaah. Bertengkar itu bukan dengan orang luar negeri. Bertengkar bukan dengan orang-orang yang dari Surabaya, bukan. Sering bertengkar itu yang pertama itu suami istri. Ya Allah. Makanya saya siasatan dengan ngomongnya Ustaz. Biasa gitu. Ini cik itu udah. Bapak-bapak sama ibu itu udah hujan maju kayak begitu udahlah. Kayaknya ada yang konslet ini. Artinya ternyata Pak, dari tanah air itu saking sibuknya nggak pernah campur dengan suaminya, dengan istrinya itu. Lalu kemudian sampai sana ini Masya ya Allah. Akhirnya apa? Suaminya stres, nggak pernah bertemu dengan istrinya. Di sana kan bisa. Akhirnya saya lu sama Ustaz, kita nanti panggil ibunya itu, panggil suaminya itu, lalu masukkan ke dalam kamar, saya kunci dari luar. Pas sudah pun di luar, pas udah selesaikan di situ. Pas bulan sudah selesai Pak, keluar, itu suaminya ada senyum. Makanya ibu-ibu kalau suaminya udah stres kayak begitu, udah mikir lah. Ini kadang-kadang kan ada ibu-ibu itu, ketika suaminya udah stres, suaminya ada kepengen gitu pasti. Lalu kemudian maunya ini dipukul, suaminya udah Pak Ustaz, ini kan haji, bertua udah mulai kayak gitu, gelagat kayak begitu. Ibu-ibu ngerti ya Bu ya, yang masih ibu ada ibadah, ini kena ibadah, ya kayak gitu juga ibadah. Biar suaminya tenang, suaminya senyum, kalau tenang senyum mungkin Allah itu luar biasa. Bawa bekal uang itu ATM itu. Kalau suaminya senang tenang itu, ngomong kita di Mekah ya, ibu mau apa aja ibu bawa ATM, beli apa sih. Tapi kalau sedang marah-marah kayak begitu, diminta kerja pada dunia, nggak ada wala jelas suami istri. Maka untuk itu bapak-bapak, ketika bapak berangkat ibadah haji, sudah saling maafkan satu sama yang lainnya. Tetap pakaian ihram yang kita pakai dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu jangan diganti dulu sebelum bapak ibu melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Apa? Tawaf, sa'i dan tahallul. Nanti sudah sampai di Mekah, kita udah bagi semua ya, kamar masing-masing. Nanti kamarnya itu sudah ada tanda apa nama masing-masing di kamar. Oh, kamar si A, udah ada kamar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah istirahat mungkin beberapa jam, nanti dipanggil sama Pak Isan di grup, Bapak Ibu jemaah haji turun ke lobi, kita akan melaksanakan tawaf dan sa'i. Kumpul kumpul semua, nanti naik bis menuju Masjidil Haram, lalu kemudian melaksanakan tawaf umrah. Sampai di Masjidil Haram itu Pak, Bapak atau Ibu ya, baik itu mungkin nanti di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, Ibu Bapak sebelum melaksanakan sholat sujud dulu, namanya sujud syukur. Ya Allah, selama ini Ka'bah hanya dilihat di gambar, lihat di YouTube, lihat sekarang ada di hadapan Allah. Maka nanti berdoa, dipimpin nanti doa oleh para mutawif, petugas-petugas kita yang ada di Mekah nanti.
Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan aw zid man syarafahu ma'azzamahu wa qaramahu mimman hajahu aw tamaru tashrifan wa ta'ziman wa biran. Hafal enggak? Enggak. Alhamdulillah. Dihafalin. Kalau enggak bisa hafal dibaca. Kalau enggak bisa hafal tadi kan ikutin Ustaz. Kalau enggak bisa ngikutin langsung amin, amin, amin. Lalu mulai kemudian bapak-bapak nanti ibu-ibu semua mulailah melaksanakan tawaf. Dari mana mulai tawaf? Dari sudut rukun Hajar Aswad. Sudah semuanya ya lurus dengan sudut Hajar Aswad, tandanya itu malam hijau sudut. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengganti mencium dikecup. Lalu kemudian langkah yang pertama doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ikutin nanti Ustaz Mutawif itu. Ikutin subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikut. Cuman walaupun ngikut ibu harus hafal. Bapak-bapak subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Kalau nanti enggak kedengaran, ibu baca sendiri. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Jangan mentang-mentang ibu-ibu, bapak-bapak jamaah haji atau Ustaz Ihsan nanti ikut saja ya. Apa yang dilakukan oleh Ustaz nanti ikut. Benar. Allahu akbar. Subhanallah, berikut. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Pas giliran Ustaznya batuk, ikut batuk juga. Ustaznya mau jadi duduk, ikut duduk juga. Ustaznya melonjor, ikut melonjor juga. Kenapa? Karena terlalu polos ketika Ustaznya bilang, ibu-ibu, bapak jamaah ikut Ustaz. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun nanti ada yang membimbing, bapak ibu sudah lancar membaca doa. Walaupun doa itu sunnah, tapi ada nilai ibadah. Jangan sampai kita tawaf baca, Allahu akbar, masa nunggu sekian tahun mau berangkat haji, biaya enggak sedikit, meninggalkan kampung halaman tawaf cuma mangap aja. Gak enak nanti pulangnya. Nanti ketemu nih sama kawan-kawan. Pak, dari mana Pak? Dari Jagabaya. Oh, alhamdulillah. Saya kemarin berangkat ibadah haji, ada kawan dari Jagabaya. Cuman sayang ya, saya kenapa? Itu ketika dia tawaf nggak baca apa-apa, cuma mangap aja. Aduh, kan gak enak itu. Makanya dibaca apa yang bisa baca. Misalnya subhanallah nggak bisa, baca sholawat nggak bisa, istighfar nggak bisa istighfar, cukup Allah. Paham ya? Nah, tawaf selama berapa? Sebanyak 7 kali, 7 keliti. Awali dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Nanti ada namanya rukun Yamani. Takbir lagi tapi nggak dicekecup. Allahu Akbar. 1 kali Allahu Akbar. Ya. Doa dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Baca doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Ibu? Bapak-bapak hafal? Itu doa sapu jagat orang ini. Itulah doa yang mustajab. Apa yang kita minta cuma kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat. Kebaikan dunia itu ya kaya raya, sehat, uang banyak, ya kan? Sehat, uang banyak, makan enak, tidur nyenyak, istri. Kok istri 4 itu lah? Udah pokoknya ini sehat, ya,
rezekinya banyak, terus apa lagi? Makan enak, tidur nyenyak, ibadahnya mantap itu. Baik di dunia, baik akhirat. Apa kebaikan akhirat? Ya surga. Wakina benar jauh dari azab api neraka. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya enggak hafalan doa-doa yang banyak, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus setelahnya tawaf nanti disunahkan untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'da tawaf. Di mana? Maqam Ibrahim. Kalau kira-kira mau umroh padat kayak kemarin itu padat benar, walaupun umroh padat boleh di sudut-sudut yang lainnya. Nggak mesti harus di Maqam Ibrahim, nggak mesti juga harus dekat, bisa di belakang-belakang. Niatnya usolli sunatan ba'da tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau mau dilakukan sengaja saya sholat sunnah tawaf karena Allah. Surat yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jangan pada sholat nanti mengecilkan arti qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Siapa yang sholat baca qul ya ayyuhal kafirun sama dengan membaca pahalanya itu apa namanya? 3 juz Al-Quran, 10 Al-Quran, 30 juz, ya kan Al-Quran. Kalau baca qul ya kafirun sama pahalanya dengan 3 juz. Baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran 10 juz. Pahalanya itu. Jadi kuliah. Makanya Nabi kalau dia sholat sunnah kayak gitu, ya qul ya kafirun qul huwallahu ahad. Jadi mudah kan? Nggak susah-susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya sholat sunat tawaf nanti dibawa sama Pak Ustadz Ihsan, sama ustadz-ustadz yang lainnya rombongan untuk menuju mas'ah. Nah sebelum ke mas'ah tempat sa'i itu nanti kita diajak minum air jam-jam. Minum apa? Air jam-jam. Minum air jam-jam. Ya, gantian. Nah minum air jam-jam itu madu kiblat. Inilah luar biasanya air jam-jam. Kalau air biasa Pak disunahkannya Pak duduk, minum. Kalau air jam-jam duduk bagus, berdiri pun juga bagus. Ya, memberikan kesehatan kepada kita semua. Maka ketika kita mau minum air jam-jam itu disunahkan menghadap Ka'bah. Ya, dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, rezeki yang luas yang banyak, dan penyakit yang disembuhkan. Kalau ada penyakit lahir batin, ya Allah tolong sembuhkan ya Allah dengan minum air jam-jam. Pak Ustadz nggak hafal bagaimana Pak Ustadz? Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak hafal Bismillahirrahmanirrahim kelewatan betul. Pak Ustadz bukan nggak hafal, lupa sakit Pak Ustadz. Jadi ya kurang bernilai air jam-jam itu. Ada kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air jam-jam itu akan punya nilai sesuai dengan niat yang meminumnya. Ya, kalau niatnya cuma hanya menghilangkan haus, ya hilang haus. Kalau dia niatnya untuk menyembuhkan penyakit, doa-doa yang terbaik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan air jam-jam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelahnya minum air jam-jam nanti rombongan menuju apa? Mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i. Di mana itu Pak Ustadz? Ya di dalam Masjidil Haram. Nanti jangan ada pemikiran ibu-ibu, bapak-bapak, Bukit Sofa, Bukit Marwah, kita ngebayanginnya Bukit Randu. Pokoknya ada jamaah haji mau umroh, saking ngedekatnya bukit itu, awalnya mau sa'i dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, awalnya beli sepatu apa tuh? Sepatu cat, sepatu mau naik bukit itu.
Jadi pemikirannya, ya Allah, jadi bukit semua. Bukit Sofa, bukit Marwah. Ya. Itu di dalam masjidnya bukitnya juga cuma hanya simbol-simbol alu, kan simbol di atas bukit, ada bukit, terus mati yang nggak tahu kayak bukit rambu kayak gitu. Dari bukit di awal bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Jadi Sofa dulu, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Sofa Marwah sampai 7 kali. Selesai daripada sa'i, kemudian bapak-bapak tahalul. Bapak-bapak tahalul. Nah, bapak-bapak nanti minta sama Ustaz Ihsan, para Ustaz, Pak, tolong ngomongin. Dengan doa, Allahumma ij'alni kulli sya'watin murdiyan wa mu'alqiyah. Ya Allah, jadikan rambutku ini cahaya menjadi saksi di hari kiamat bahwa saya telah melaksanakan sa'i itu. Bapak-bapak setelahnya ya sa'i tahalul ya sebagian aja, kemudian nanti disunahkan untuk mencukur rambut seluruhnya untuk bapak-bapak. Ibu-ibu ya tahalulnya cukup ujung rambutnya saja, yang di belakang ibu, jangan yang di depan. Yang di belakang itu dibuka dikit, lalu kemudian sebaiknya ibu-ibu sama ibu. Kalaupun minta sama suaminya, ini jangan sampai ibu-ibu karena senang benar sama Ustaz itu, nyari Ustaz, gak mau cukup sama yang sama Ustaz itu. Pokoknya Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz, saya minta berkahnya Pak Ustaz, itu dibuka ini. Ibu tetap Ustaz sama Ustaz, bukan jangan dikotorin hal-hal yang seperti walaupun itu kecil. Kalau sama suaminya nggak apa-apa, Pak, bapaknya sudah dicukur sama Pak Ihsan, mau cukur, memotong rambut ibu, nggak apa-apa. Tapi cukup sekedarnya saja. Jangan dipotong langsung. Ya, itu ingat. Kalau sebaiknya ibu-ibu sama ibu-ibu. Pak Ustaz, bagaimana saya kalau nggak bawa suami, nggak bawa muhrim? Iya, kita sama ibu-ibu memotong rambut. Ya. Terus kemudian selesai tahalul. Nah, selesailah pelaksanaan ibadah umroh. Berarti ibu-ibu sudah melaksanakan sebagian daripada pelaksanaan ibadah haji. Selama pada sahabat mati menunggu waktu haji. Di gelombang pertama seperti itu, Madinah dulu, barusan ke Makkah. Lain dengan gelombang kedua. Gelombang kedua itu rutenya perjalanannya dari tanah air menuju langsung ke Makkah. Makanya pakaian ihram bapak-bapak sudah dari sini. Sudah dari lalu mandi segala macam itu sudah dari asrama ini. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa? Kita nanti akan turun di Jeddah langsung Mekah melaksanakan tawaf, sa'i dan ta'awun. Itu gelombang kedua. Kemudian baru mereka ke Madinah. Selesai melaksanakan ibadah haji baru ke Madinah. Kalau lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya di yayasan kita itu selalu diminta oleh kandepak itu selalu di kloter pertama, di gelombang pertama selalu diminta, karena dianggapnya kalau satu Al-Madinah itu sudah selalu siap. Makanya disiapkan sekarang Bapak dan Ibu yang mau misalnya pulang kampung lah sekarang. Mau jarah, mau segala macam sebelum Ramadan, mau pulang kampung segala macam silakan. Lalu kemudian mau syukuran, mau disiapkan sekarang, mau disiapkan silakan. Iya. Apalagi sekarang ini segala sesuatunya ini agak jelimet. Yang sudah dapat surat istiqomahnya, sudah istiqomahnya. Yang belum keluar istiqomahnya. Belum ya, banyak yang belum keluar itu sebab besarnya untuk bisa melunasi itu bapak-bapak ibu-ibu sudah keluar istri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah siap untuk melunasi, diberikan rezeki yang banyak, bisa menunaikan ibadah haji dan ditakdirkan oleh Allah tahun ini berangkat ibadah haji menunaikan
Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Selama kita menunggu pelaksanaan ibadah haji, ya, isilah kegiatan-kegiatan waktu itu dengan ibadah kepada Allah. Ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Kalau misalnya Bapak Ibu terkendala tempat fisik dan sebagainya, ibadahlah di sekitar masjid di hotel kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu perbanyak juga tawaf sunnah. Lalu kemudian perbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir dan sebagainya. Iya, kenapa? Inilah kesempatan mungkin yang pertama dan yang terakhir. Karena melaksanakan ibadah haji dengan ibadah umrah. Kalau ibadah haji itu Bapak dan Ibu, selain menunggunya lama, kalau Bapak ingin berangkat ibadah haji lagi, itu tunggu 10 tahun. 10 tahun dulu. Kemudian baru daftar haji. Dan punya juga belum tentu 20-30 tahun. Nah sekarang aja nunggu berapa tahun? Sampai 12 tahun. Udah fisiknya sudah. Pak Ustaz, dulu waktu daftar saya ini Pak Ustaz masih muda Pak Ustaz. Pipi saya masih kencang Pak Ustaz. Fisik saya masih kuat Pak Ustaz. Kapan itu daftarnya? 12 tahun yang lalu. 12 tahun sekarang kemudian sudah banyak berubah Pak Ustaz. Rambut sudah pada Masjidil Haram lebih besar lagi pahalanya 100.000 kali. Pahalanya itu luar biasa. Maka maksimalkan ibadah kepada Allah. Maka kalau kita ya mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Eropa, gak usah paksa-paksain gitu. Kalau mau ke masjid 3 masjid ini, paksain. Kalau misalnya Bapak Ibu kepengen ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, paksain diri. Punya rumah 3, jual 1, paksain apa? Punya kebun sawit 3 hektar, jual 1 hektar supaya bisa jalan. Punya misalnya ibu emas 10 kilo, jual 1 kilo. Jual nggak apa-apa itu. Untuk bisa kita berkunjung ke 3 tempat ini. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Kenapa? Saya itu Pak, kalau sudah haji ke umrah itu saya tanya semua jemaah itu, bagaimana Pak Bu rasanya melaksanakan ibadah? Alhamdulillah Pak, senang banget, bahagia ya Allah. Rasanya bagaimana? Enggak bisa saya lukiskan Pak Ustaz. Ini andai kata saya diberikan rezeki yang banyak Pak Ustaz, kebun sawit saya itu seluas mata memandang, rumah saya di mana-mana Pak Ustaz. Lalu kemudian mobil saya mobil mewah, dari ujung ke ujung mobil saya semua itu. Kalau seorang belum berangkat ke sana, baik melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, maka kebahagiaan hartanya itu semua kebahagiaan itu yang namanya kebahagiaan yang semu Pak Ustaz. Maka jangan heran kalau ada orang berangkat ibadah haji, ibadah umrah, ditanya, Pak Bu mau pergi lagi ke sana? Mau. Betul. Mau pergi lagi ke sana nggak? Mau. Iya semuanya mau. Makanya kalau ada orang yang pulang haji, pulang umrah, ditanya, Pak bagaimana rasanya? Capek Pak Ustaz. Saya nggak mau lah. Apok saya. Stres orang itu. Bener aja. Stres. Kalau nggak mau kembali lagi ke sana stres Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma salli ala
Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.